Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Azhari. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah dengan NIM 21016102. Pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Siti Ainun Liuti, SPD MPU. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat sebuah materi yaitu mengenai paragraf. Apa sih itu paragraf? Apa sih jenis-jenis paragraf? Apa sih struktur paragraf? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Paragraf terbagi ada 4. Ada hakikat paragraf, persyaratan paragraf, struktur paragraf, dan jenis paragraf. Yang pertama ada hakikat paragraf. Apa sih itu hakikat paragraf? Mari disimak selanjutnya. Hakikat paragraf adalah rangkaian kalimat yang menyatakan gagasan atau pikiran secara utuh dan terpadu, yang di dalamnya terdiri dari kalimat utama dan kalimat penunjang. Paragraf itu merupakan kumpulan atau gabungan dari beberapa kalimat yang membentuk satu pokok pikiran. Sebuah paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas yang saling berhubungan untuk membentuk satu pokok pikiran. Jadi, sebuah paragraf bukan terdiri dari satu kalimat saja, tetapi terdiri dari beberapa kalimat. Kita masuk yang kedua, yaitu persyaratan paragraf. Persyaratan paragraf ada 4. Yang pertama kesatuan, yang kedua koherensi atau penyatuan, yang ketiga kecukupan pengembangan, dan yang keempat ada susunan yang terpola. Yang pertama ada kesatuan. Kesatuan dalam paragraf berhubungan dengan pengembangan kalimat topik. Kalimat topik yang akan dikembangkan dapat diletakkan pada awal paragraf, awal dan akhir paragraf, dan di akhir paragraf. Selain itu, topik paragraf ada yang tersebar pada seluruh kalimat dalam paragraf. Kalimat topik yang terdapat di awal paragraf disebut juga dengan paragraf deduktif. Kalimat topiknya dinyatakan dalam kalimat pertama, kemudian disusul oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat topik yang berada di akhir paragraf disebut juga dengan paragraf induktif. Paragraf induktif ini mula-mula dikemukakan dengan fakta-fakta, uraian, penjelasan, serta contoh. Kemudian dari fakta itu penulis menggeneralisasikan ke dalam sebuah kalimat. Paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada kalimat pertama dan kalimat akhir atau deduktif-induktif. Pada dasarnya kalimat ini hanya menggunakan satu gagasan saja, namun kalimat topiknya diletakkan di awal dan di akhir paragraf. Yang kedua ada koherensi atau penyatuan. Suatu paragraf dapat dikatakan koheren apabila terdapat kekompakan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya di dalam sebuah paragraf. Menurut Semi, pada tahun 1990, halaman 74-75, paragraf yang koheren dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ide disusun dengan satu pola susunan yang tepat dan tertib. Yang kedua, kalimat-kalimat disusun dalam pola dan kaidah kebahasaan yang teratur. Artinya, penyatuan paragraf ini bukan saja bermaksud menyatakan hubungan antara kalimat dengan kalimat, melainkan untuk menunjukkan kejelasan hubungan itu. Kejelasan hubungan itu dapat dicapai dengan menggunakan kata transisi, kata ganti, repetisi, dan penggunaan struktur paralel. Yang ketiga ada kecukupan pengembangan. Panjang sebuah paragraf ditentukan oleh keluasan topik paragraf itu sendiri. Bila topik itu agak luas, maka kalimat penjelas yang digunakan sesuai dengan tuntutan. Menulis paragraf jangan terlalu banyak menggunakan kalimat penjelas digunakan karena akan menimbulkan kemubaziran. Dan jangan pula terlalu sedikit karena akan muncul suatu penyampaian ide atau gagasan yang kurang jelas. Dengan kata lain, paragraf tersebut belum dikembangkan secara memadai. Yang keempat ada susunan yang terpola. Menurut Semi, ada 3 yaitu susunan kronologis, susunan ruang, dan susunan logis.
Susunan kronologis adalah pengembangan paragraf dengan memperhatikan urutan waktu, lokasi, dan peristiwa. Pengembangan kronologis sering menggunakan kata-kata bantu seperti mula-mula, kemudian, sesudah itu, selanjutnya, dan lalu. Susunan ruang. Susunan ruang adalah pengembangan paragraf dengan menitikberatkan kepada pendeskripsian kondisi, bentuk, dan letak objek yang diamati. Deskripsi itu dapat dalam bentuk gambaran umum atau tidak jelas, atau gambaran yang lebih pasti atau tegas. Susunan logis adalah gagasan berdasarkan urutan semestinya, mendahulukan apa yang patut dahulu, dan mengemudiankan apa yang patut kemudian. Susunan logis ini terdiri beberapa pola seperti definisi, klasifikasi, perbandingan, pertentangan, pemberian contoh, pemberian alasan, dan analisis sebab akibat. Jadi sebuah paragraf harus memiliki susunan terpola agar tidak rancu maksud yang dikemukakan dalam paragraf. Yang ketiga ada struktur paragraf. Struktur paragraf yang pertama yaitu unsur paragraf lengkap dengan susunan transisi, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf yang memiliki 3 susunan unsur seperti kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf yang memiliki 3 unsur dengan susunan transisi, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang keempat, paragraf yang memiliki 2 susunan unsur dengan susunan kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang kelima, ada paragraf yang memiliki 2 unsur dengan susunan kalimat pengembang, kalimat topik, dan kembali lagi ke kalimat pengembang. Unsur pokok pada paragraf yaitu ada kalimat topik dan juga kalimat pengembang. Yang keempat ada jenis paragraf. Jenis paragraf ada terbagi 4, yaitu berdasarkan kelengkapan, berdasarkan posisi kalimat topik, berdasarkan fungsi paragraf, dan berdasarkan teknik pemaparan paragraf. Yang pertama yaitu berdasarkan kelengkapan. Ada 2, yaitu paragraf sederhana dan paragraf sempurna. Paragraf sederhana adalah paragraf yang terdiri dari kumpulan 1 atau 2 kalimat yang membentuk satu kesatuan. Paragraf ini hanya berisi pengantar suatu topik bahasan, penutup topik bahasan, dan peralihan topik bahasan dalam buku atau karangan ilmiah. Paragraf sederhana biasanya berisi pengantar atau pembuka, suatu topik bahasan atau kalimat yang berisi penghubung atau peralihan topik bahasan atau penutup topik bahasan. Dalam tulisan jurnalistik, paragraf sederhana biasanya diletakkan sebagai paragraf teras dan tubuh berita. Paragraf sederhana juga digunakan sebagai paragraf pembuka dan penutup. Yang kedua ada paragraf sempurna. Paragraf sempurna adalah paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Biasanya kalimat dalam paragraf sempurna terdiri dari topik bahasa paragraf, sedangkan beberapa kalimat lainnya menjelaskan topik bahasan paragraf. Paragraf sempurna berisi satu topik bahasan, sedangkan kalimat yang lain berfungsi sebagai kalimat pengembang. Jenis paragraf yang kedua yaitu berdasarkan posisi kalimat topik. Ada 4, yang pertama paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, yang ketiga paragraf deduktif-induktif, dan yang keempat ada paragraf penuh kalimat topik. Yang pertama yaitu paragraf deduktif, yaitu bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal paragraf, akan terbentuk paragraf yang bersifat deduktif, yaitu cara penguraian yang menyajikan pokok permasalahan lebih dahulu, lalu menyusul uraian yang terinci mengenai permasalahan atau gagasan paragraf atau urutan umum khusus. Yang kedua yaitu paragraf induktif, di mana penulis menguraikan penjelasan terlebih dahulu, barulah diakhiri dengan pokok pembicaraan atau urutan khusus umum. Penyajian paragraf dengan cara ini lebih sulit jika dibandingkan dengan paragraf deduktif, tetapi paragrafnya akan terasa lebih argumentatif. Yang ketiga ada paragraf deduktif-induktif. Bila kalimat pokok ditempatkan pada bagian awal dan akhir paragraf, maka akan terbentuklah paragraf campuran. Kalimat pada akhir paragraf bersifat mengulang atau menegaskan kembali gagasan utama yang terdapat pada awal paragraf. Yang keempat ada paragraf penuh kalimat topik.
Seluruh kalimat yang membangun paragraf sama pentingnya sehingga tidak satu pun kalimat yang khusus menjadi kalimat topik. Kondisi demikian itu bisa terjadi akibat sulitnya menentukan kalimat topik, karena kalimat yang satu dengan yang lainnya sama-sama penting. Paragraf semacam ini sering dijumpai dalam uraian-uraian yang bersifat deskriptif dan naratif. Jenis paragraf yang ketiga yaitu berdasarkan fungsi paragraf. Ada paragraf pembuka, pengembang, dan penutup. Paragraf pembuka berfungsi mengutarakan satu aspek pokok pembicaraan dalam karangan. Sebagai awal sebuah karangan, paragraf pembuka harus mampu menjalankan fungsinya. Antara lain, pertama mengantar pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, menyiapkan pikiran pembaca untuk mendapatkan gambaran umum tentang isi karangan. Kedua, ada paragraf pengembang. Paragraf ini mengembangkan pokok pembicaraan suatu karangan yang sebelumnya telah dirumuskan di dalam paragraf pembuka. Contoh-contoh ilustrasi, inti permasalahan, dan uraian pembahasan adalah isi sebuah paragraf pengembang. Secara rinci dapat dirumuskan bahwa fungsi paragraf pengembang di dalam karangan adalah yang pertama mengemukakan inti persoalan, yang kedua memberi ilustrasi atau contoh, yang ketiga menjelaskan hal yang diuraikan pada paragraf berikutnya, yang keempat meringkas paragraf berikutnya, dan yang kelima mempersiapkan dasar atau landasan bagi simpulan. Yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup berisi simpulan bagian karangan, subbab, bab, atau simpulan seluruh karangan. Paragraf ini sering merupakan pernyataan kembali maksud penulis agar lebih jelas. Mengingat paragraf ini dimaksud untuk mengakhiri karangan atau bagian karangan, penyajiannya harus memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Yang kedua, isi paragraf harus berisi simpulan yang mencerminkan sebagai inti seluruh uraian. Yang ketiga, sebagai bagian yang paling akhir dibaca, hendaklah paragraf ini dapat menimbulkan kesan yang mendalam bagi pembacanya. Jenis paragraf yang keempat yaitu berdasarkan teknik pemaparan paragraf. Yang pertama yaitu narasi. Menurut Semi, tulisan narasi pada umumnya digunakan menyampaikan rangkaian peristiwa yang dialami oleh manusia. Narasi merupakan bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Yang kedua ada deskripsi. Tulisan deskripsi adalah tulisan yang digunakan penulis untuk mendeskripsikan atau menguraikan sesuatu. Menurut Semi, pada tahun 1990, halaman 42 adalah tulisan yang tujuannya memberikan perincian atau detail tentang objek sehingga dapat memberi pengaruh terhadap pembaca atau pendengar, bagaikan pembaca ikut melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami langsung objek tersebut. Yang ketiga ada eksposisi. Kata eksposisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu exposition. Dalam bentuk verbalnya adalah to expose, yang berarti menerangkan atau menjelaskan. Sebenarnya kata eksposisi berasal dari bahasa Latin yang berarti memulai atau membuka. Tulisan eksposisi adalah tulisan yang uraiannya berupa penjelasan-penjelasan, sehingga dapat membuka cakrawala berpikir pembaca. Tujuan penulis menyusun karangan eksposisi adalah memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan atau memberi informasi tentang sesuatu secara murni dan apa adanya. Yang terakhir ada argumentasi. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan penulis atau pembaca. Melalui argumentasi, penulis berusaha merangkaikan fakta sedemikian rupa sehingga ia mampu menunjukkan apakah suatu pendapat atau suatu hal tertentu itu benar atau tidak. Argumentasi merupakan dasar yang paling fundamental dalam ilmu pengetahuan. Dalam ilmu pengetahuan, argumentasi itu tidak lain daripada usaha untuk mengajukan bukti-bukti atau menentukan kemungkinan-kemungkinan untuk menyatakan sikap dan pendapat mengenai suatu hal. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.